Hari ini ramai dibicarakan mengenai belusukannya Menteri Sosial Ibu Risma di berbagai tempat di Jakarta, termasuk di kawasan Tamrin dan Kuningan. Ada pro kontra yang terjadi mengenai langkah tersebut. Dalam pandangan saya, sah-sah saja seorang menteri melakukan tugas-tugas sesuai dengan fungsi dan perannya sebagai menteri. Berkeliling, menemui para pemulung di berbagai tempat, menemui gelandangan di berbagai tempat. Tentunya tidak hanya sebatas pada DKI Jakarta, tapi di seluruh wilayah Indonesia yang menjadi wilayah kerja seorang menteri sosial. Tetapi saya tidak akan bicara pada persoalan itu. Setiap orang berhak untuk melakukan apapun selama itu memiliki manfaat bagi kepentingan publik. Di balik itu ada cita-cita atau visi yang diemban demi kepentingan politiknya juga sah-sah saja. Setiap manusia boleh berikhtiar untuk membangun langkah-langkah politik berikutnya pada jenjang-jenjang yang dia kehendaki, karena yang paling penting adalah berpolitik mengembangkan kebaikan yang melahirkan empati publik adalah hal yang biasa dalam sistem politik terbuka di seperti negara kita. Dan yang mengkritiknya pun sah-sah saja. Namanya juga kehidupan berdemokrasi. Pasti ada pro dan ada kontra. Tetapi saya tidak akan bicara pada masalah itu. Yang akan saya bicarakan adalah tidak mudah menangani pemulung. Saya setiap hari hampir berjumpa dengan mereka. Jumlahnya mungkin bisa jadi kalau di seluruh Indonesia itu puluhan ribu bahkan ratusan ribu. Apa sih yang menjadi faktor yang melandasi mereka? Karena itu adalah satu-satunya pilihan yang harus dilakukan, mengingat mereka tak mampu lagi bekerja secara optimal karena usia yang lanjut, atau tenaga yang lemah, atau kebiasaan yang lahir secara turun-temurun dalam sebuah keluarga. Tetapi ingat, memindahkan pemulung dari tempat dia memulung ke rumah susun, bahkan rumah kontrakan, bukan hal yang mudah. Mereka rata-rata menolak dan tidak mau. Saya pernah hampir beberapa kali menempatkan pemulung di rumah susun. Menempatkan pemulung, saya siapkan rumah kontrakan yang memadai. Saya siapkan tempat-tempat yang layak bagi mereka. Mereka rata-rata keluar dari rumah itu dan kembali ke tempat pemulungnya. Alasannya apa? Alasannya adalah ketika dia berada pada tempat rumah susun atau rumah kontrakan atau rumah lainnya yang dianggap layak, mereka itu adalah kehilangan tempat untuk menyimpan barang-barang yang mereka anggap sangat berharga bagi kehidupannya. Sehingga kalau mereka jauh dari tempat mulungnya, kalau mereka jauh dari tempat menyimpan barang-barangnya, mereka itu kehilangan masa depan kehidupannya, kehilangan pendapatan yang strategis yang biasa dapat setiap hari. Walaupun kisarannya hanya sekitar 15.000, 20.000, 50.000, mungkin paling besar kalau lagi baik-baiknya hasil memulungnya 100.000. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak sekolahnya juga mengalami problem. Kenapa mengalami problem? Mereka tidak bisa di sekolah-sekolah formal seperti itu. Karena kalau di sekolah formal, mereka terpisah dan jauh dari bapaknya. Bapaknya atau ibunya mengalami kekhawatiran kalau mereka bersekolah dan jauh dari mereka. Ujung-ujungnya adalah mereka meninggal sekolah, kembali memulung. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah bahwa pemulung itu bukan orang-orang yang hina. Pemulung itu bukan orang-orang yang dianggap oleh kita tidak bermanfaat. Jujur saya katakan, kalau tidak ada pemulung, lantas siapa yang akan menangani sampah-sampah plastik, kardus-kardus, besi-besi yang terbuang di berbagai tempat, kaleng-kaleng bekas minuman, dan bekas-bekas lainnya. Sehingga kalau tidak ada pemulung, sistem pengelolaan sampah di negara kita itu secara umum masih dibuang ke TPA, dikubur, atau bahkan ada yang dibakar. Belum dipilah organik, anorganik. Andai kata pun dipilah organik dan anorganiknya dalam tempat sampah, ujung-ujungnya diangkut pakai truk disatukan juga. Semuanya hanya simbolistik untuk dibuat pemanis bagi sebuah kebijakan. Inilah problemnya. Sehingga para pemulunglah yang mencoba untuk mengais rezeki di tempat-tempat sampah.
mengais rezeki di tempat-tempat pembuangan sampah, mengais rezeki di jalanan, bahkan mengais rezeki di sungai. Bukankah pemulung telah memberikan jasa yang besar bagi tata kelola sampah plastik, sampah kertas, sampah besi, dan sampah kaleng, serta sampah-sampah lainnya yang dianggap masih memiliki nilai ekonomi. Sehingga langkah bijak pertama yang harus dilakukan adalah hentikan impor sampah atau hentikan impor bahan baku untuk kepentingan industri yang unsur sampahnya di atas ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa pemulung itu harus dimuliakan. Cara dimuliakannya bukan hanya ditawarin tempat tinggal. Dimuliakannya adalah mereka ditata, dikelola, dilatih untuk melakukan pengelolaan sistem pengelolaan sampah. Kemudian diintegrasikan dengan dinas lingkungan hidup di kabupaten kota. Agar apa? Agar mereka bisa diangkat menjadi tenaga harian lepas petugas kebersihan. Tugasnya adalah mengais sampah di berbagai tempat yang tujuannya memiliki manfaat bagi kehidupan. Yang ketiga adalah diberikan pakaian yang layak, diberikan sepatu yang layak, diberikan kemudian kelengkapan keamanan yang layak, sehingga mereka tumbuh menjadi orang-orang yang relatif bersih dalam melakukan pengelolaan sampahnya, menjadi orang-orang yang mampu dimanusiakan di tengah-tengah kita. Menurut saya, pemulung jauh lebih mulia dibandingkan dengan orang yang membuang sampah di mana saja. Pemulung lebih mulia dibandingkan importir sampah impor yang menumpukan kontainer penuh sampah di seluruh Indonesia. Ingat, pekerjaan mereka pekerjaan mulia. Jangan hinakan mereka, mari kita muliakan mereka. Mari dia tempatkan bertempat yang terhormat. Kolong jembatannya harus kita benahi, tapi kehidupan mereka tetap harus kita berikan ruang. Karena mereka melakukan itu bukan keinginannya, tapi tuntutan kehidupan yang membuat mereka seperti itu. Mari kita jaga martabat pemulung. Mereka adalah saudara kita dan mereka adalah pahlawan yang menyelesaikan problem sampah plastik, sampah kertas, dan sampah-sampah lainnya termasuk sampah kaleng dan sampah kaca yang memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat kita. Saya ngajak Bu Risma, yuk dengan saya bekerja sama-sama menyelesaikan pemulung di berbagai daerah. Negeri ini perlu kerjasama, bukan hanya sekedar saling curiga.